kebanyakan orang-orang yang terjebak dengan hutang piutang dan segala macam. Kalau kita benar-benar kita tarik garis ke belakang ya, kalau benar-benar dipreteli, itu biasanya utang-utang itu hanya untuk Oke, lanjut Bunda. ya. Ini banyak di masyarakat itu banyak gempuran Bunda. Gempuran apa ya? Gempuran dari pinjol itu loh Bunda. Nah itu sudah banyak memakan korban. Nah itu bagaimana tanggapan panjenengan dan afirmasinya agar hutang cepat lunas itu bagaimana? Afirmasinya hutang cepat lunas. Afirmasi ini nyambut gawe yo. Pinjol ya. Aku kemarin itu juga sempat baca di berita tentang pinjol itu yang wah sangat luar biasa itu. Bahkan apa ya, udah beberapa yang bunuh diri dan segala macam itu gara-gara kena pressure dari debt kolektornya pinjol. Iya sih, aku juga sempat ada orang yang aku juga nggak kenal, jadi teman di Facebook, entah dia itu punya pinjaman pinjol atau apa, ya mungkin kontakku itu ada di HP-nya atau debt kolektornya tahu kalau aku berteman di Facebook dan segala macam, sampai akhirnya aku juga kena teror pinjol, ya menginformasikan bahwa si ini mempunyai hutang bla 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 dengan kalimat pressure yang yang begitu. Makanya banyak orang yang nggak tahan ya, sing cilik ati. Orang-orang yang bunuh diri gara-gara kena pressure pinjol itu kan sing cilik ati tuh. Kena pinjol aja sampai dibelani bunuh diri itu kan udah cilik ati itu, udah level keputusasaan tingkat tinggi. Sorry ya teman, batuk. Jadi begini, kita itu harus paham apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Karena butuh sama ingin ini beda loh ya. Kalau butuh itu wajib ada, karena itu pokok. Ya, itu yang fundamental. Ya, kalau misalnya dalam hidup makan itu butuh kebutuhan pokok atau keinginan. Bisa dua-duanya. Butuh karena kita butuh makan. Tapi kalau misalnya makan harus ini, harus itu dan segala macam, itu sudah keluar dari level kebutuhan, keinginan. Nah, hal-hal yang sepele ini yang sering kali terabaikan karena orang itu tidak terbiasa untuk belajar peka terhadap pikirannya. Iki aku butuh ora? Opo iki cuman sekedar keinginan? Tidak belajar ngolah. Jadi udah di loss aja. Nah, kita itu harus kembali ngolah rasa, harus kembali ngolah pikir dari hal-hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Ya kalau misalnya sekarang ada kaitannya dengan hutang piutang ya, dengan utang pinjol, pay letter dan kredit, kartu kredit dan segala macamnya itu. Aku nggak pakai itu semua. Kita harus belajar untuk bisa memahami diri kita sendiri. Ya, terbiasa untuk menyaring, terbiasa untuk memfilter dari semua tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Ditaker dhisik ya, ditakar dulu, disaring dulu. Iki aku butuh atau iki hanya bagian dari keinginanku. Iki hanya bagian untuk memenuhi egoku saja. Contoh terkecil tadi makan. Makan itu pokok atau keinginan, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan kan, karena manusia butuh makan.
Tapi makanan yang bagaimana? Lah makanan yang bagaimana ini bisa masuk ke keinginan untuk memenuhi ego, untuk memenuhi nafsu kita aja. Nah, pun itu untuk banyak hal dalam kehidupan. Sekarang manusia butuh pakaian, ya, pakaian butuh. Pakaian itu butuh untuk apa? Untuk menutupi tubuh kita. Tapi pakaian yang bagaimana? Kalau misalnya mampunya oke beli pakaian di pasar, ya udah beli di pasar aja, gak usah memaksakan diri beli di department store, misalnya. Ya. Oke, bisa beli di department store, tapi itu kan ada levelnya, ada kelas-kelasnya, ada brand ini, brand ono, dan segala macamnya. Ya kalau mampunya beli brand A, ya udah beli brand A aja, gak usah memaksakan diri untuk beli brand yang lain, yang itu tidak terjangkau. Karena kita harus kembali lagi menakar kemampuan kita dan kembali lagi untuk menyaring, ya, ini kebutuhan atau keinginan. Nah, kebanyakan orang terjebak pada keinginan supaya bisa sama dengan yang lain. Jadi taruhlah itu setelah dia takar, oh iki aku nggak mampu. Tapi karena keinginan untuk bisa seperti orang lain, untuk bisa sama seperti orang lain, akhirnya ya digayuh-gayuh dengan cara apapun. Memaksakan diri. Kalau kita sudah tahu rasa cukup, oh iki wae cukup, oh makan kayak gini aja gawe aku cukup, oke berpakaian seperti ini gawe aku cukup, oke pakai motor ini aja cukup. Kalau kita tahu batas kecukupan kita, ya insya Allah aman. Urip iku aman-aman wae. Tidak terjebak dengan yo sepertinya menolong. Kalau pinjol, pay letter, kartu kredit itu kan seolah-olah nolong. Akhirnya orang itu terlena, gampang ke. Sekarang itu bukan hanya bukan hanya kebutuhan tentang teknologi, kebutuhan tentang pakaian. Bahkan untuk urusan makanan aja, itu kita difasilitasi iso makan dhisik, bayari carry. Padahal nikmatnya makanan itu loh, Masya Allah. Nikmatnya makanan itu loh sampai di mana? Berapa detik yang kita kecap itu. Setelah itu masuk di proses ya jadi tai. Makanannya hilang, rasanya hilang. Kita tinggal mikir bayar utang. Itu zaman saiki kok, Masya Allah, ya seperti itu. Jadi orang itu harus benar-benar paham apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Kudu iso menakar, kudu iso menyaring. Dan yang paling penting adalah orang itu harus tahu batas kecukupannya. Tahu rasa cukup, dan tahu rasa cukup itu harus dilatih ya. Membiasakan diri untuk mengolah rasa, membiasakan diri untuk mengolah pikiran. Oh iya, aku pengen HP baru. Padahal HP lama aja aku masih bisa pakai. Semua aplikasi yang aku butuhkan itu masih bisa cover di HP lama. Berarti harusnya kan nggak butuh yang baru. Kecuali wis gak iso digawe, ya kan? Kecuali kalau ada aplikasi-aplikasi yang tidak support dengan HP yang kita punya. Tapi zaman saiki kan enggak, ada yang baru direwangi kredit, direwangi cicilan 10 kali, berapa puluh kali, ngikuti tren. Itu keinginan dan itu memuaskan ego doang. Menurutku sih begitu. Tapi banyak juga Bunda yang memang kondisinya tidak mampu dan tidak ada bisa ditoleh istilahnya, dan terpaksa meminjam atau berhutang itu tadi. Berdasarkan pengalamanku, manusia itu memang seolah-olah begitu. Karena yang datang ke sini dengan keluhan
hutang piutang itu juga banyak banget yang udah deadline bank dan segala macam. Kadang-kadang aku itu juga guyonan sama mereka. Lah wong utangnya aku ora dijak, aku juga nggak ikut nyicipi, nggak ikut menikmati, saiki kok ngelune ngajak-ngajak aku gitu. Iya. Kadang-kadang aku itu gojekan sama mereka. Lek wis rodok iki piye gitu. Aku gojekan begitu. Lah keputusan untuk utang ya aku gak melok-melok, gak ngerti. Terus aku juga gak ikut menikmati. Saiki pusingnya aku dibawa-bawa. Kadang-kadang itu begitu. Ada banyak sebenarnya kalau kita diem dan kita menep. Kebanyakan orang-orang yang terjebak dengan hutang piutang dan segala macam. Kalau kita benar-benar kita tarik garis ke belakang ya. Kalau benar-benar dipreteli. Itu biasanya utang-utang itu hanya untuk memenuhi keinginan. Apapun keinginan. Taruhlah, oh bun, itu dulu itu aku pakai pinjaman itu pakai untuk membesarkan usaha. Membesarkan usaha. Sebenarnya taruhlah pada saat itu tidak punya keinginan, tidak punya ego untuk membesarkan usaha. Dengan usahanya aja kan sudah jalan. Udah cukup lah. Udah cukup. Tinggal nanti gedein usaha itu pelan-pelan kan gitu. Nggak perlu memaksakan diri dengan pinjam utang, pinjam bank dan segala macamnya. Jadi rata-rata kasus kejerat hutang itu ya. Kalau kita teliti, oh itu bagian dari pemenuhan ego. Golek gampang nih. Iya betul. Ya kan? Iya. Ya karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Sekarang pinjol katanya udah nggak pakai jaminan apa-apa, cuman KTP doang sama nomor HP ya. Wes, kan itu gampang. Nah, tapi dengan kegampangan, kemudahan itu apakah worth it nanti ketika kita tidak mampu bayar? Orang kan nggak mikir sepanjang itu. Yang penting, kayak aku butuh duit yo. Iki adalah cara yang cepat. Cara tercepat. Coba pada saat itu dia terdera oleh sebuah masalah, dia menang dulu, dia diem dulu. Habis itu dia menep dulu. Menep itu tujuannya apa sih? Supaya kita itu bisa melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Jalan keluar yang sudah semesta berikan sebenarnya. Nah, kita nggak bisa lihat itu karena kita nggak peka aja kan. Sebenarnya kesempatan itu banyak, potensi itu banyak, tapi kita nggak mampu lihat. Ya karena nggak dilatih, karena nggak menep. Antara ampas karo sari itu masih tercampur. Tapi ketika sudah terpisah, mana ampas dan mana sarinya, itu kita bisa lebih celing, lebih cemerlang, lebih iso waras dalam mengambil keputusan, bening. Jadi bukan karena aku rodok gak setuju, oh ya karena pada saat itu ada kebutuhan yang tidak bisa ini nih. Mereka itu hanya cari cara cepat aja. Dan kebanyakan itu untuk memenuhi ego mereka. Apapun itu bentuk egonya. Kayak membesarkan usaha itu juga bagian dari ego loh bisa jadi. Apalagi kan karena persaingan bunda. Ya apalagi untuk kepentingan yang tujuan utamanya adalah pengen sama kayak orang lain. Sekarang itu kebutuhan hidup itu nggak terlalu banyak. Kalau benar-benar hidup loh ya. Kalau hanya berdasarkan butuh, itu nggak banyak. Karena Tuhan juga sudah menjanjikan, ya, aku akan memenuhi semua kebutuhan semua umatku yang ada di bumi. Kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kebutuhan tok, itu aman. Tapi manusia sekarang itu tidak hanya butuh aja, itu tidak cukup. Dia pengennya bisa sama seperti orang kebanyakan. Nah itu yang bikin kita kepondal-pondal ya dengan kehidupan yang sekarang.
akhirnya ya terjerat banyak hal begitu. Teman-teman ada yang korban pinjol? Jangan sampai. Aku aja itu orang yang nggak kenal aja aku juga merasa risih. Bagaimana nanti ketika orang tuanya, anaknya yang diteror, aku lah mesake banget tuh. Aku aja yang nggak kenal secara personal, hanya tahu oh ya dia teman di Facebook aja. Aku juga ngerasa nggak nyaman di apa namanya. Dan itu terornya nggak hanya di WA doang loh. Semua yang ada, FB Messenger, pokoknya semua moda komunikasi yang sangat memungkinkan itu dimanfaatkan oleh mereka. Jadi data-data teman-teman juga ikut diteror ya Bunda ya? Diteror. Dan aku juga baru tahu, oh ternyata dataku ini gak aman. Ternyata dataku, kemungkinan bukan hanya dataku ya, data banyak orang. Iya, data hampir yang semua ada orang. di depan gitu. Iya, ternyata nggak aman itu. Ya janganlah ya, kita harus tahu batas kecukupan kita. Bene urip iku ora rekoso, karena hidup iku gak mek golek duit, gawe memenuhi kebutuhan. Enggak sesederhana itu. Jadi sayang kalau hanya buang-buang waktu untuk bekerja keras dan supaya dapat uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang itu nggak terlalu penting dalam kehidupan kita. Itu nggak terlalu penting untuk masa depan kita nanti. Sayang waktunya. Siap Bunda.